Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Washkuruhu ala ma hadakum lil islam wa aulakum minal fadli wal in'am wa ja'alakum min ummati zawil arham. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah ini, marilah kita untuk terus berpacu meningkatkan dan menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan takwa kita dapat memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan sesama manusia. Takwa adalah kunci untuk mendapatkan ampunan Allah dan juga surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Takwa mampu menjadi pemicu peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah kita sebagai tugas utama kita di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah bisa dilakukan maksimal dengan memanfaatkan momentum-momentum istimewa yang ada di setiap waktu dalam perjalanan hidup kita. Di antaranya adalah dengan memanfaatkan waktu-waktu yang spesial dan penuh keberkahan seperti yang ada pada bulan Sya'ban ini, yaitu nisfu Sya'ban. Oleh karena itu, jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah kali ini, khatib mengajak kita semua untuk menjadikan nisfu Sya'ban sebagai momentum peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah kita, karena nisfu Sya'ban adalah waktu yang istimewa. Keistimewaan ini banyak disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diantaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi, "Iza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, faqumu lailaha wa sumu yaumaha, fa innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu fiha li ghurubis syamsi ila sama'id dunya fayaqulu ala min mustaghfir fa aghfir lahu, ala min mustarzik fa arzuqahu, ala min mubtala fa u'afiyahu, ala kaza hatta yattali'ul fajar. Artinya, ketika malam nisfu Sya'ban tiba, maka beribadahlah di malam harinya dan berpuasalah di siang harinya, sebab sungguh rahmat Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia saat tenggelamnya matahari. Kemudian dia berfirman, "Ingatlah orang yang memohon ampunan kepadaku, maka aku ampuni, dan ingatlah orang yang memohon ampunan dan ingatlah orang yang meminta rizki kepadaku, maka aku beri rizki, dan ingatlah orang yang meminta kesehatan kepadaku, maka aku beri kesehatan."
ingatlah begini hingga fajar tiba. Hadis ini menjadi contoh nyata dari Rasulullah SAW bagi umat Islam untuk menguatkan hubungan dengan Allah melalui ibadah di malam dan di siang hari pada nisfu Sya'ban. Sebagai umatnya, tentu menjadi kewajiban untuk meneladani dan menjalankan segala sunnah yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, bukan hanya dari segi jumlah ibadah yang dilakukan, namun juga penting untuk menjaga kualitas dari ibadah yang dilakukan. Untuk menjadikan ibadah kita berkualitas dan berkuantitas, khususnya pada bulan Sya'ban ini, ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan, yang diantaranya adalah dengan meningkatkan kesadaran dan kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita bisa tanamkan ini dalam hati kita, maka insya Allah kita akan menyadari bahwa menjalankan amal ibadah bukanlah sekedar menggugurkan kewajiban, namun lebih dari itu menjadi sebuah kebutuhan. Dengan rasa cinta ini, maka dalam menjalankan ibadah kita bisa melakukannya dengan tulus dan ikhlas karena Allah. Hal ini selaras dengan sebuah ayat Al-Quran surah Al-An'am ayat 162 dan 163 yang berbunyi, Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Itulah yang diperintahkan kepadaku. Aku adalah orang yang pertama dalam kelompok orang-orang Muslim. Jamaah Jumat rahimakumullah. Nisfu Sya'ban juga bisa kita gunakan untuk memperdalam pemahaman dan pengetahuan tentang agama yang pada muaranya akan menghasilkan ibadah yang berkualitas. Selain mampu menjadikan ibadah berkualitas dengan ilmu yang dihasilkan dari memperdalamkan pemahaman, juga akan mengangkat derajat kita. Tentu akan berbeda kualitas ahli ibadah yang berilmu dengan ahli ibadah yang tak berilmu. Sampai-sampai Rasulullah SAW menggambarkan bahwa orang yang suka mencari ilmu dibandingkan dengan yang ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan di malam purnama atas semua bintang-bintang lainnya. Hal ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi yang berbunyi, Fadlul alim alal abid kafadlil qamar lailatul badar ala sairil kawakib. Keutamaan yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya atas orang yang ahli ibadah adalah seperti utamanya bulan di malam purnama atas semua bintang-bintang lainnya. Selain asupan rohani berupa ilmu dan mempersiapkan mental kita, momentum nisfu Sya'ban juga bisa kita jadikan sarana untuk mempersiapkan fisik untuk menghadapi bulan Ramadan. Kita harus memastikan kesehatan fisik benar-benar prima untuk memastikan ibadah dapat dilakukan dengan maksimal pula di bulan suci Ramadan nantinya. Bulan Sya'ban dalam bahasa Arab berasal dari kata syi'ab yang artinya jalan di atas gunung. Makna ini menggambarkan bagaimana kita menyiapkan fisik kita untuk mendaki jalan terjal menuju Ramadan. Tentunya butuh latihan dan persiapan fisik serta mental yang kuat jika kita ingin sampai pada puncak Ramadan. Latihan fisik bisa kita lakukan dengan mulai melatih diri berpuasa di bulan Sya'ban untuk membiasakan diri sehingga nantinya pada bulan Ramadan kita sudah terbiasa berpuasa selama 1 bulan penuh. Jamaah Jumat rahimakumullah.
Dari semua ini, penting pula untuk menata niat kita dengan baik dalam menjalankan semua ibadah ini. Niat menjadi pondasi awal yang akan menentukan kualitas ibadah yang kita lakukan. Sebanyak apapun ibadah yang dilakukan, jika memiliki niat yang salah seperti karena harapan kepada manusia, maka semua itu akan sia-sia. Semua ibadah harus lillahi ta'ala, yakni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Diibaratkan ibadah yang dilakukan adalah angka 0. Sebanyak apapun angka 0 berderet, tetap tidak ada nilainya jika tidak ada angka selain 0 di depan deretan tersebut. Angka 0 yang ada akan bernilai ketika angka 1 kita letakkan di depan deretan 0. Jadi ibadah kita akan bernilai dan bermakna jika semua itu kita awali dengan niat yang baik dan